Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, meskipun tidak dengan bertatap muka secara langsung ya. Dan pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Tauhid di bab kelima, yaitu rukun Islam yang kedua dan ketiga. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan yang kemarin sudah kita membahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah. Kemudian kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini kita akan belajar rukun Islam yang kedua dan ketiga. Apa itu? Ya, betul sekali, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Akan tetapi sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, persiapan berdoa. Duduk soleh. Berdoa dimulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Setelah kita berdoa, mari kita memasuki pelajaran hari ini, yaitu rukun Islam yang kedua dan yang ketiga. Akan tetapi, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jikalau Ananda yang soleh dan solehah mempersiapkan alat tulis menulisnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena kan ilmu adalah seperti hewan buruan, dan tulisan adalah sebagai pengikatnya. Jadi agar ilmunya semakin lengket di kepala, bisa kita menulisnya, bisa menyalinnya nanti di bukunya masing-masing ya. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Ya, seperti itu. Jadi kita sekarang masuk di pelajaran yang kelima. Rukun Islam yang kedua dan ketiga. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Dan rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Adapun pengertiannya akan kita jelaskan di slide yang berikutnya. Thayyib, adapun rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang mana sholat tersebut merupakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana kita wajib untuk mengerjakannya selama 5 kali dalam satu hari, tepat pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat ini merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis, ayyu amalin ahabbu ilallah, qala, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-shalatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Jadi apabila telah datang panggilan salat, maka kita bersegera untuk menunaikannya. Adapun salat ini wajib bagi laki-laki muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43. Di sini para mufassirin menjelaskan bahwasanya warka'u ma'ar raki'in adalah perintah, yang mana perintah itu adalah wajib. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid. Dan sholat ini tidak bisa kita seenaknya mengerjakan di sembarang waktu. Contoh, subuh dikerjakan di waktu zuhur, zuhur dikerjakan di waktu maghrib. Jadi sholat ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu pengerjaannya, sebagaimana firman-Nya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan sholat diwajibkan atas muslimin di waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita harus selalu menjaga sholat ini. Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah yang dijanjikan surga adalah seorang yang selalu menjaga sholatnya. Walladzina hum ala sholatihim hafizun. Seperti itu ya. Adapun sholat-sholat yang wajib, insyaallah kita sudah ketahui bersama, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, kemudian sholat isya. Akan tetapi di sholat-sholat tersebut kita bisa mendapatkan bonus atau tambahan, yaitu dengan melaksanakan sholat nafilah. Contohnya sholat sebelum subuh. Di sana ada keutamaan yang sangat agung, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana kalau kita mengerjakan sholat subuh? Tentunya pahalanya lebih besar. Begitu. Kemudian kita masuk ke rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Menunaikan zakat merupakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian harta dan memberikannya kepada yang berhak untuk menerimanya. Dalil dari wajibnya mengeluarkan zakat adalah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dan banyak lagi dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk membayar zakat. Tatkala kita memiliki kelebihan harta, maka kita wajib untuk mengeluarkannya, karena di situ ada hak dari orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun contoh-contoh dari zakat. Yang pertama zakat fitrah, yaitu zakat yang kita keluarkan tatkala sebelum sholat Idul Fitri. Dan ini hukumnya wajib bagi
kaum muslimin yang mampu. Kemudian zakat mal yang berkenaan dengan harta. Zakat mal ini dikeluarkan apabila telah mencapai nasabnya. Kemudian zakat pertanian dikeluarkan tatkala mendapatkan hasil panen dan mencapai nisabnya. Mungkin itu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dicatat dalil tentang sholat dan zakat di surah Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan tugas buat soleh dan solehah hari ini mencatat dalil tentang sholat dan zakat dan menghafalnya. Untuk tugas dikumpulkan hari ini, ditunggu selambat-lambatnya jam 10 malam. Ustaz tunggu ya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri maupun untuk lingkungan pada umumnya. Asallahu ayyanfa'ana bihadzal liqa. Kita berdoa, duduk anak soleh. Berdoa dimulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.